Halo sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Kembang. Kembali lagi, kali ini cuaca sangat mendukung. Nah, untuk teman-teman, saya mengucapkan terima kasih yang selalu mensupport mengikuti video di channel saya di channel Bonsai Kembang. Kali ini saya mau review untuk ini. Di samping saya ada bahan bonsai Kaliandra Sulimaraja ya. Sebelum saya mau melakukan lebih jauh untuk apa yang saya nanti mau kerjakan, tentunya ada dua jenis untuk Kaliandra ini yang setahu saya ya, mungkin yang lokal juga ada. Ini Kaliandra yang di kebun saya ada dua varian ya. Kaliandra Sulimaraja untuk tekstur daunnya seperti ini, seperti daun melanding ya, atau biasa disebut nasionalnya petai Cina. Nah, terus ada satu lagi yang di kebun saya, Kaliandra Surinamese. Seperti pada gambar di video di samping layar kaca teman-teman sebelah kanan, tekstur daunnya jelas lebih jauh ya, jauh berbeda. Untuk yang Surinamese agak tebal, mengkilap, berbentuk bulat memanjang. Terus tekstur batangnya, kalau yang Sulimaraja seperti pohon sedikit, karakternya seperti pohon asem tapi agak putih bersih. Kalau yang Surinamese agak coklat sedikit kemerahan seperti paru Taiwan. Nah, kali ini saya mau melakukan untuk eksekusi ya dengan teknik cangkok akar. Ini sudah saya setel beberapa kali, sudah saya ambil videonya untuk teman-teman untuk penyetelan bahan ini. Mukanya dari sana ya. Untuk ini tampak saya dari belakang, untuk akarnya dari sebelah sana. Ini umurnya sekitar 2 tahun 7 bulan, kurang lebih 2 tahun setengah nyampe 2 tahun 7 bulan dari biji ya, ini dari semai biji. Oke, seperti apa ini saya program 2 kali sentuh, saya biarkan begitu saja. Ini tanaman lama. Untuk saya programnya cuman saya tidak begitu saya perhatikan ya, karena untuk pertumbuhannya sendiri lumayan agak lambat daripada dibanding untuk bahan bonsai jenis waru ataupun jenis ficus yang lain. Ini lumayan lama pertumbuhannya, tapi kalau sekali mengangkat akan lumayan cepat untuk pertumbuhannya kalau akar sudah menembus ke tanah. Untuk seperti ini kita pelajari ya, untuk tekstur daun majemuk ya, seperti pohon asem itu sama daunnya, daun majemuk. Oke, saya mau langsung melakukan pembongkaran untuk ini, untuk ring yang di atas dulu. Coba kita lihat dari tampak depan. Ini dia untuk tampak dari depannya ya. Mungkin saya tidak akan melakukan pengurangan cabang-cabang ataupun seleksi cabang, karena ini akan saya lakukan eksekusi dengan beberapa pemotongan akar di video saya sebelumnya. Untuk bahan-bahan jenis yang lain sudah saya lakukan dan sudah saya ambil videonya untuk jenis bahan bonsai yang kemarin waru, terus ada juga ficus beringin jenis Arjuna juga sudah saya pernah lakukan. Nah, kali ini saya mau mencoba untuk melakukan hal serupa tapi dengan ID pohon yang jenisnya lain, Kaliandra Sulimaraja. Jadi nanti untuk teman-teman saya rasa, untuk saya pribadi, kalau saya ambil kesimpulan tekniknya sama tapi ID-nya pohon tentunya lain ya. Makanya saya mau coba nanti hasilnya seperti apa, apakah setiap tanaman itu mempunyai perlakuan yang sama, dengan treatment yang sama juga, dengan teknik-teknik cara dangkel polanya sama. Biarpun kadang kita melakukan pengepresan dengan teknik-teknik tertentu, apakah kita itu nanti untuk ID pohon yang lain juga sama dengan treatment-treatment yang pola dasarnya sama, akan saya terapkan di mencoba di bahan bonsai Kaliandra ini. Oke, saya langsung mau coba dengan teknik yang sama sebelumnya dengan ID pohon yang berbeda.
saya mau mencoba, dan untuk video nanti kedepannya seperti apa, saya akan selalu update untuk teman-teman. Ya, kali ini sudah saya lakukan ya. Saya keluarkan tanah-tanah media tanamnya. Sudah terlihat ya rongga-rongga akar. Nyampe yang di belakang sangat banyak sekali untuk akarnya ini. Oke, sangat ruwet sekali ya. Nah, ini nanti akan saya lakukan pengurangan pemotongan akar dengan teknik yang di video sebelumnya sudah saya sempat berbagi juga untuk ID pohon yang lain. Nah, ini soalnya bahan ini jarang sekali saya untuk lakukan program ya, untuk bahan satu ini. Saya coba akan melakukan pemotongan dengan teknik-teknik tertentu ya. Jadi kita perlu perhatikan harus ada sisa makanan, sisa akar yang masuk ke dalam tanah langsung, kasih asupan nutrisi ke atas untuk biar dengan jumlah daun sebanyak ini kira-kira mampu kasih asupan nutrisi ke atas. Kita harus benar-benar pikirkan ya untuk sisa akar berapa aja yang masuk langsung ke tanah, dan ada beberapa akar nanti saya akan lakukan pemotongan. Perlu diperhatikan ya teman-teman, untuk lakukan eksekusi hati-hati, daripada kita resiko lebih baik kita cari aman aja ya. Akan saya lakukan, ini banyak sekali yang akar yang turun ke bawah. Tapi ingat, sebelum melakukan pemotongan setelah seperti ini, kita harus siapkan pemancang dulu ya. Dengan daun seperti ini, kalau nanti kita lakukan pemotongan tanpa kita persiapan lebih awal, pemancang kita pasang dulu, takutnya dengan musim seperti ini ya, walaupun tidak musim penghujan, tapi nanti kalau ada anginnya agak kenceng, takut roboh ya. Oke teman-teman, itu sudah saya lakukan pemasangan pemancang ya. Ada satu di sebelah sana, ada satu lagi itu, dua, sama sebelah sana tiga. Nah itu sampai di atas full, cabang yang paling besar saya ikatkan di atas cabang yang paling besar, karena ini anginnya dari sebelah sini ya, dari sebelah di hadapan kamera teman-teman, layar kaca teman-teman, anginnya ke sebelah sana. Jadi saya antisipasinya jauh yang lebih saya maksimalkan untuk kuat pemancangnya di sebelah sana. Nanti saling saya tambah satu lagi di sebelah sini juga, tapi nanti setelah selesai saya melakukan untuk pemotongan akar-akar, pemilihan akar yang nanti saya mau akan kasih media tanam untuk pasir ladu kali sama kokopit setelah selesai. Anginnya soalnya dari sebelah sini, jadi saya maksimalkan untuk kuat pemancangnya di sebelah belakang daripada pohon ini. Saya akan langsung mau melakukan untuk pengurangan beberapa akar dulu. Alhamdulillah teman-teman, selesai ya. Lumayan agak lama sekali ini tadi, soalnya program akar ini malah sepertinya terkesan alami ya, dengan proses dari biji sampai sekarang 2 tahun 7 bulan kurang lebihnya. Saya sentuh dengan sentuhan akar ini 2 kali saya lakukan program. Ini terlihat ya, tangan saya masuk di sini. Nanti kira-kira untuk akar yang di bawah ini ya, terlihat ya akarnya. Nah, ini akar di bawah ini sudah masuk tangan saya. Ini potong-potongan yang akar menyamping ke
ke samping, akar yang larinya ke samping sudah saya potong semua sekeliling sampai di ujung sana. Ini akar tunjangnya lumayan banyak, ini aman ya, ini malah saya yakin 100% aman dengan kondisi akar tunjang sebanyak ini. Akar yang menyamping saya potong semua. Nah, ini nanti tinggal pemberian untuk plastik resek atau pakai plastik juga bisa yang tebel, tapi saya biasa pakai karung resek itu. Nah, tapi nanti saya mau coba untuk cari untuk ini alas di bawahnya semua ya. Di sini juga terlihat batangnya digoyang seperti ini ya, goyang tapi masih kuat karena akar tunjangnya banyak. Oke teman-teman, saya selesai ya kali ini. Tadi sudah disimak untuk teman-teman ya, untuk teknik-tekniknya seperti apa dengan menyisakan beberapa akar untuk menunjang nutrisi, memenuhi kebutuhan untuk pohon ini tetap bertahan untuk hidup. Nantikan terus untuk di video berikutnya part kedua untuk pendangkelan, mungkin pengecekan akar bahan bonsai Kaliandra Sulima Raja ini untuk teman-teman. Terima kasih yang selalu menyimak mensupport di video saya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Nantikan untuk part kedua nanti untuk dongkel bahan ini Kaliandra Sulima Raja dari kami di channel Bonsai Gembong. Cukupkan dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.